Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau share, ada seorang pendeta. Ini pendeta loh teman-teman, di mana pendeta tersebut di dalam videonya dia mengatakan bahwa dia tidak yakin dia akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia, dan dia memberikan contoh seorang yang sangat baik dan mulia itu seperti Habib Fajar yang hidupnya itu baik sekali, dan orang yang hidupnya baik sekali itu bakal masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus Kristus. Nah, untuk kalian yang penasaran seperti apa videonya, ini videonya teman-teman. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Lu, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, salah bro. Gue suka ini. Karena maksudnya anak itu apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita, lu nggak gitu barusan. Oh iya, iya. Ada apa? Iya, iya, kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu lebih sebagai duit Bapa. apa sih? Nah, udah dapat 50.000. Iya. Maksud gue Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa... Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, di dalam video ini pendeta Brian Siwarta dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak yakin dia akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik ya teman-teman dan mulia seperti Habib Fajar yang hidupnya itu baik banget. Ini menurut dia ya teman-teman, orang yang hidupnya baik banget seperti Habib Fajar itu bakal masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus Kristus. Dan dia juga mengeluarkan statement sebagaimana di dalam video yang sudah saudara nonton ya, di mana dia mengatakan bahwa saya tidak percaya bahwa Tuhan saya tidak adil atau saya tidak itu, karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Gak mungkin orang kalau hidupnya sudah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya itu berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisa hidupnya baik semua. Gue nggak bisa melihat titik-titik ya teman-teman. Ada kelanjutan videonya ya teman-teman, tetapi video yang saya dapatkan itu hanya sebatas itu ya teman-teman. Jadi mungkin menurut dia sebagaimana di video kelanjutannya ya teman-teman, mungkin menurut dia hal-hal yang seperti itu contoh misalnya yang telah dia sebut tadi ya teman-teman, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena bacanya asyhadu dan bukan dibaptis, dalam arti hal-hal yang baik atau perbuatan baik lah, dan Tuhan yang baik itu melemparkan mereka ke neraka, seperti itulah. Nah, kenapa dia bisa berpikir seperti itu guys? Itu kita lihat ya teman-teman, di dalam videonya itu dia sangat menekankan kebaikan Allah itu baik. Jadi karena dia penekanannya atau fokusnya atau karena dia itu hanya melihat dari satu sisi kebaikan Allah atau Allah itu baik, dan dia lupa, entah dia lupa atau dia sengaja atau dia sendiri membuang keadilan Allah, atau mungkin dia sendiri tidak tahu, iya kan? Itu hanya dia saja yang tahu ya teman-teman. Nah, beginilah yang akan terjadi ya teman-teman kalau hanya menyampaikan kebaikan Allah. Maksudnya hanya menyampaikan sifat Allah, menyampaikan itu hanya dari satu sisi saja ya teman-teman, dan tidak menyampaikan sifat Allah yang lain, ya kan? Tidak menyampaikan keadilan Allah. Akibatnya banyak orang yang akan mengabaikan keadilan Allah. Kalau pengajarannya seperti ini, penekanannya itu hanya kebaikan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah, dan tidak menyampaikan keadilan Allah, maka akibatnya banyak orang yang akan mengabaikan keadilan Allah ini. Tentu mereka akan berpikir, Allah kita itu kan baik, dan tidak mungkin perbuatan baik yang sudah kita lakukan akan mengantarkan kita ke dalam neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Ini akibat dari pengajaran yang seperti diajarkan atau disampaikan oleh pendeta Brian ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, pernyataan dia saja itu sudah bertolak belakang dengan Alkitab. Alkitab sudah tegas mengatakan, dan itu sangat jelas bahwa orang yang tidak percaya Yesus maka tempatnya di neraka. Banyak ayat di dalam Alkitab ya teman-teman. Salah satunya kita bisa melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda mau binasa, ya silakan jangan percaya Yesus, silakan percaya pengajaran pendeta Brian ini. Tapi kalau Anda mau beroleh hidup yang kekal, silakan percaya Yesus, silakan percaya kepada Alkitab, ya kan? Nah, hati-hati dengan pengajaran seperti ini ya. Pengajaran yang benar itu, ini menurut saya teman-teman, pengajaran yang benar itu tidak dilihat dari gelarnya atau jabatannya. Oke? Bayangkan ini pendeta loh guys, tetapi pengajarannya lebih ke ajaran agama lain ya teman-teman, yang penekanannya perbuatan baik. Di dalam videonya itu dia menekankan perbuatan baik ya teman-teman. Kita bisa melihat dalam hal pengajaran tentang konsep keselamatan atau penebusan saja, pendeta ini sudah salah, bahkan sesat ya menurut saya teman-teman, karena bertolak belakang dengan Alkitab. Nah, gimana sama pengajaran yang lainnya? Akibatnya dari pengajaran pendeta ini, itu maka akan ada banyak jemaat atau umat Tuhan yang akan tersesat kalau umat Tuhan itu tidak berpikir kritis. Dalam arti, kalau jemaat atau umat Tuhan itu langsung mempercayai ajaran-ajaran dari pendeta ini ya teman-teman, tanpa mengecek di Alkitab, atau tanpa membuat perbandingan dengan pengajaran-pengajaran dari pendeta-pendeta lain, atau tanpa bertanya kepada pendeta-pendeta lain. Jadi kita yang sebagai audiens itu harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Pendeta ini mengatakan seperti itu, lalu Anda langsung mempercayai begitu saja. Inilah tugas kita sebagai audiens atau sebagai umat Tuhan ya teman-teman. Ingat ya, mau sebaik apapun Anda, mau sebanyak apapun perbuatan baik Anda, itu semua tidak ada gunanya tanpa Anda percaya Yesus. Percaya Yesus dulu baru berbuat baik. Maksudnya begini ya teman-teman, orang Kristen itu tidak hanya beriman saja, bukan berarti tidak berbuat baik lagi ya teman-teman. No, tetapi begini, iman itu harus disertai atau dibuktikan dengan perbuatan baik kita.
perbuatan baik kita itu tidak atau bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah selamat, atau sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah beriman kepada Kristus, atau dalam arti perbuatan itu adalah buah atau hasil dari iman atau keselamatan kita. Maka di dalam Yakobus 2 ayat 14-26 mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan iman dan perbuatan ya teman-teman, pada hakikatnya mati, tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini sama halnya dengan beriman tanpa logika ya teman-teman, itu sama halnya dengan beriman buta. Nah, Alkitab sendiri sudah menegaskan bahwa kita tidak bisa selamat dengan melakukan perbuatan baik atau hukum Taurat. Apakah Anda yakin bisa selamat dengan melakukan perbuatan baik? Ingat ya teman-teman, upah dosa ialah maut. Di sini tunggal. Upah dosa, bukan upah dosa-dosa atau jamak ya teman-teman. Satu dosa saja itu sudah mengantarkan Anda ke dalam neraka. Saya pribadi menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa. Mau sebaik apapun saya, mau sebanyak apapun perbuatan baik saya, perbuatan baik yang saya lakukan itu tidak dapat menyelamatkan saya. Saya menyadari itu dan saya membutuhkan seorang penyelamat. Saya butuh Yesus. Allah yang baik tidak mungkin hanya karena orang berbuat baik atau orang yang sudah sangat baik lalu mencampakkan dia ke dalam neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Ini adalah statement dari pendeta Brian. Saya ulangi lagi teman-teman, statement dari pendeta Brian. Allah yang baik tidak mungkin hanya karena orang berbuat baik atau orang yang sudah sangat baik lalu mencampakkan dia ke dalam neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Seperti ini ya teman-teman, statementnya dia. Jadi di sini ya teman-teman, pendeta Brian dia hanya menekankan kebaikan Allah atau Allah itu baik. Jadi dalam arti kalau seandainya orang yang baik yang sudah sangat baik lalu Tuhan mencampakkan dia ke dalam neraka, berarti itu Allah yang jahat. Iya kan? Allah yang jahat. Iya kan teman-teman? Karena dia mengeluarkan statement. Dia mengatakan bahwa Allah yang baik tidak mungkin hanya karena orang berbuat baik atau orang yang sudah sangat baik lalu mencampakkan dia ke dalam neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Berarti kalau misalnya Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka walaupun mereka berbuat baik atau orang yang sudah sangat baik, berarti akan menjadi Allah yang tidak baik atau Allah yang jahat bagi pendeta Brian ini ya teman-teman. Justru karena Allah itu baik, makanya dia memberikan jalan keselamatan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Justru karena Allah tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan baik, makanya Allah memberikan kepada kita jalan keselamatan. Satu-satunya adalah Yesus. Bukan salah satu tapi satu-satunya. Nah, kalau Allah tahu kita bisa selamat dengan melakukan perbuatan baik, maka tidak akan ada muncul ayat-ayat yang seperti ini ya teman-teman. Manusia tidak bisa selamat dengan melakukan perbuatan baik dan masih banyak ayat lainnya, ya kan? Karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu atau tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan baik, maka Allah menyediakan atau memberikan keselamatan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. sehingga muncul ayat-ayat yang seperti ini. Perbuatan baik kita dengan perbuatan baik menurut Allah itu berbeda ya teman-teman. Kita harus mengikuti standar Allah, ya kan? Maksudnya begini ya teman-teman, perbuatan baik menurut standar Allah itu berbeda dengan menurut standar manusia ya teman-teman. Kita harus mengikuti perbuatan baik menurut standar Allah dong. Kita bisa lihat ya teman-teman dalam Lukas 18 ayat 18, tidak ada yang baik selain Allah. Ya kan? Yesus pernah mengucapkan kalimat ini di dalam Lukas 18 ayat 18, tidak ada yang baik selain Allah. Nah, kata baik yang dimaksud oleh Yesus adalah kebaikan menurut standar Allah. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan pernyataannya di Injil Matius 19 ayat 21-23, agar dia melepaskan diri dari segala ikatan atau belenggu, sehingga proses untuk menjadi baik menurut Allah dapat berlangsung. Dengan kalimat lain, ia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, bagaimana proses manusia untuk bisa mencapai kebaikan menurut standar Allah itu? Perbuatan baik menurut standar Allah hanya dapat terjadi atau terwujud di dalam kehidupan manusia kalau ia telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau ia sudah percaya Yesus, kemudian dibenarkan di hadapan Allah atau dianggap benar, walaupun belum benar, kemudian Tuhan memberikan materi Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun orang itu atau menuntun kita kepada segala kebenaran. Artinya Roh Kuduslah yang akan menolong kita atau menolong seseorang untuk mengerti Injil. Kenapa teman-teman? Karena Injil itulah yang menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16-17. Selanjutnya Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan guna serupa dengan Yesus. Jadi perbuatan baik menurut standar manusia itu berbeda dengan perbuatan baik menurut standar Allah. Oke? Jadi seperti pernyataan pendeta Brian ini, dia mengatakan bahwa bahkan dia memberikan contoh seperti Habib Fajar yang sangat baik dan mulia, hidupnya baik banget. Itu menurut sudut pandang dia, teman-teman. Itu menurut standar dia, standar manusia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kebaikan menurut standar Allah itu berbeda, teman-teman. Kalau Anda belum percaya Yesus, menerima Yesus, maka tidak ada gunanya Anda berbuat baik, tidak ada gunanya perbuatan baik Anda. Jadi sekali lagi kita harus mengikuti kebaikan menurut standar Allah, oke? Kita harus bersandar atau mengikuti kebaikan menurut standar Allah atau sudut pandang Allah, teman-teman. Bukan malah mengikuti sudut pandang kita atau standar kita, mengikuti apa yang menurut kita baik. Tetapi bagi Tuhan itu belum tentu baik, ya kan? Nah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, teman-teman. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan kepada kita melalui anaknya dan kita menolak itu, kita akan memilih dengan cara sendiri, yaitu perbuatan baik. Artinya Anda melawan Allah, Anda menolak keselamatannya dari Dia, dari Tuhan. Anda tidak mengasihi Allah. Bagaimana Anda bisa mengasihi Allah? Anda sendiri saja menolak pemberian Allah, ya kan? Apa Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi Allah, padahal Anda sendiri menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ya kan? Itu artinya tidak mengasihi Allah, tidak taat kepada Tuhan. Kalau Anda melawan Allah, Anda menolak keselamatan yang dari Dia. Nah, disitulah Anda akan melihat keadilan Allah itu seperti apa. Allah akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan hukumannya itu kekal ya teman-teman, kekal di neraka, binasa selama-lamanya. Ini akibatnya kalau orang yang hanya berfokus pada kebaikan Allah atau hanya menyorot Allah itu baik, dan tidak berfokus, tidak menyorot pada keadilan Allah. Kalau seandainya Allah mau adil saja teman-teman, maka tentu Dia tidak akan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Maka tentu Yesus tidak akan datang ke dunia ini. Tentu kita semua akan binasa selamanya di dalam neraka ya teman-teman. Kalau Anda selamat, maka itulah yang namanya anugerah. Dan itu bukan hasil usaha Anda, melainkan pemberian cuma-cuma. Ingat itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, anugerah itu anugerah Allah. Allah mau memberikan anugerah kepada siapapun, itu hadiah. Karena ini bukan kewajiban Allah ya teman-teman. Roma 9 ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kita lihat teman-teman dalam Keluaran 33 ayat 19, dari firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Sekali lagi, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi Anda sudah tahu bukan? Anda sudah dengar bukan? Jadi itu hak Tuhan. Jadi sekali lagi Allah mau memberikan anugerah kepada siapapun, itu hak Dia. Ini bukan kewajiban Allah ya teman-teman.
Berbeda kalau kewajiban Allah, atau berbeda kalau misalnya Allah wajib menyelamatkan semua manusia tanpa ada yang terkecuali. Lalu Allah hanya memilih sebagian umat untuk diselamatkan dan yang lainnya tidak. Tentu kita bisa protes atau kita bisa menyalahkan Allah. Tetapi karena ini bukan kewajiban Allah, maka kita tidak bisa protes atau menyalahkan Allah, oke? Anda tidak bisa menyalahkan Allah. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak adil karena Allah hanya memilih sebagian, lalu yang sebagian Allah tidak pilih. Tadi kan saya sudah jelaskan, itu hak Allah. Itu bukan kewajiban. Allah mau memberikan anugerah kepada siapapun, itu hak dia. Saya berikan contoh, misalnya, saya jalan-jalan ke pasar atau saya jalan-jalan ke toko, kemudian saya melihat ada banyak pengemis, ada 5 orang pengemis di situ, teman-teman. Kemudian tiba-tiba tergerak hati saya untuk memberikan uang kepada pengemis yang satu, yang 4 saya tidak beri, karena hati saya tidak tergerak kepada mereka, hati saya tergerak kepada pengemis yang satu itu. Lalu saya beri uang. Terus, Pengemis yang 4 orang itu melihat saya memberi uang kepada pengemis yang satu. kemudian mereka melaporkan saya, tibalah sampai di pengadilan. Apakah hakim akan menyalahkan saya? Tentu tidak. Kenapa, teman-teman? Itu bukan kewajiban saya, kecuali itu kewajiban saya untuk memberi semua pengemis yang ada di Indonesia. Lalu saya tidak menjalankan itu, ya jelas saya salah. Saya disalahkan. Tetapi karena bukan kewajiban saya, tentu saya tidak bisa disalahkan. Nah, itu kan bukan kewajiban saya, itu tergantung saya, tergantung tergerak hatinya saya atau tidak. Tergantung belas kasihan saya. Anda tidak bisa salahkan saya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya itu tidak adil. Tidak, teman-teman. Itu bukan adil atau tidaknya, tetapi itu bukan berbicara adil atau tidaknya, tetapi itu berbicara kasih karunia, anugerah, teman-teman, belas kasihan. Oke? Nah, orang-orang yang menolak Yesus inilah yang akan melihat atau menerima keadilan Allah. Jadi untuk kalian yang mau mengikuti pengajaran pendeta Brian Siwarta ini, yang mengatakan bahwa Allah itu baik, tidak mungkin menghukum orang yang sudah berbuat baik hanya karena tidak percaya Yesus. Silakan mengikuti dan percaya, tetapi ingat, ada kata tetapi di sini, teman-teman. Suatu saat nanti kalau Anda mati, Anda sendiri akan melihat bagaimana keadilan Allah. Anda tidak akan melihat lagi bagaimana kebaikan Allah, tetapi Anda akan melihat bagaimana keadilan Allah. Logikanya saja, teman-teman. Kalau kita bisa selamat dengan hukum Taurat saja, atau kita bisa selamat dengan perbuatan baik saja, pertanyaannya, untuk apa kematian Yesus? Untuk apa Yesus datang ke dunia ini, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan? Ya kan? Kalau kita bisa selamat dengan hukum Taurat, artinya tidak ada gunanya itu, tidak ada gunanya Yesus datang ke dunia ini. Ya kan? Justru karena Allah tahu kita tidak bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat, tidak bisa selamat dengan melakukan perbuatan baik, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Allah sudah memberikan jalan keselamatan, tetapi Anda menolaknya. Anda lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk menyelamatkan dengan melakukan perbuatan baik. Ya silakan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, ya teman-teman. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, tanggapan dari Bapak Pendeta Isra Solo terkait pengajaran pendeta Brian Siwarta ini. Ini dia videonya. Di dalam perjanjian lama Allah yang memberikan perintah untuk Yom Kippur dengan seluruh seremonial. Dan itu bayang-bayang Kristus penggenapnya. Saudara, di dalam perjanjian lama tidak boleh ada satu orang pun melakukan ritual Yom Kippur. Hanya imam besar. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Imam besar satu-satunya yang bisa lakukan ritual Yom Kippur. Dan kalau itu adalah bayangan dari Yesus, maka Yesus memang satu-satunya yang bisa menghapus, yang bisa menebus, yang bisa menyingkirkan dosa dari hidup seorang anak manusia. Tidak ada yang lain. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tanpa darah Kristus, kita semua tidak bisa berdamai. Kita tetap musuh Tuhan Allah. Karena itu di luar Yesus orang tidak bisa mendapatkan penebusan. Di luar Yesus orang tidak bisa mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa. Di luar Kristus semua orang bermusuhan dengan Allah. 2 Korintus 5:18. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Tanpa Kristus, tanpa percaya kepada Kristus, tidak peduli orang baik macam apa, masuk neraka semuanya. Karena itu jangan percaya pendeta gila yang di YouTube itu, yang nama siapa itu, Brian itu, yang mengatakan bahwa saya tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan saya bisa melemparkan orang baik seperti Bapak walaupun tidak percaya Yesus masuk neraka. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Lu, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, salah. Itu sekali. Karena maksudnya anak itu apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita, lu nggak gitu terus. Oh iya. Ada iya, di kita di Kristen kan kita melihat Lu Tuhan. punya apa sih? Lu dapat 50 ribu. Iya. Maksud gue Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Itu orang jadi pendeta tapi tidak mengerti apa-apa itu. Itu bikin malu kekristenan sebenarnya. Ya, terlalu banyak orang yang rajin khotbah tidak belajar jadi model seperti itu. Tanpa Kristus tak mungkin semua musuh Allah. Tahu sama agama lain di dalam kekristenan, di dalam gereja saja. Kalau saudara tidak terima Yesus Kristus, percaya Yesus, saudara tetap musuh Allah yang kebetulan hari Minggu datang gereja. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan pendamaian, jalan pengampunan, jalan penebusan. Roma 5 ayat 11. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita menerima pendamaian itu. 1 Yohanes 2. Dia adalah pendamaian itu segala dosa kita. Bukan hanya dosa satu. Dosa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, segala dosa kita. Seluruhnya sudah didamaikan.